Rumah tangga Tasya Farasya dan Ahmad Assegaf mendadak jadi sorotan publik setelah muncul kabar gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Meski belum ada pernyataan resmi dari keduanya, isu ini langsung memancing perhatian netizen yang budiman yang kembali menggali jejak digital pasangan tersebut. Salah satunya adalah video lawas di mana Tasya terang-terangan menyinggung kebiasaan buruk sang suami. Ia mengungkapkan bahwa pertengkaran rumah tangga sering dipicu oleh kebiasaan Ahmad Assegaf yang gemar mengulik masa lalu hingga menimbulkan ketegangan berulang. Dalam momen itu, Tasya bahkan melabeli suaminya sebagai sosok pendendam yang sempat dibantah Ahmad, namun akhirnya diakui dengan gaya khasnya. Unggahan video tersebut kembali viral setelah isu perceraian mencuat. Banyak netizen yang berbakti menilai sifat Ahmad Assegaf yang sulit melupakan masa lalu bisa menjadi salah satu pemicu keretakan rumah tangga. Padahal selama ini keduanya dikenal harmonis sejak menikah pada Februari 2018 dalam pesta megah yang berlangsung 7 hari. Dari pernikahan itu, mereka dikaruniai 2 anak dan sering menampilkan kemesraan di media sosial. Ini rumor perceraian seakan menodai citra harmonis itu. Terlebih setelah Tasya mengumumkan akan rehat sejenak dari aktivitas media sosial, sehingga menambah tanda tanya besar mengenai masa depan hubungan mereka. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Gue bilang juga apa? Cantik, kaya raya, punya penghasilan sendiri, influencer terkenal, gak bisa menjamin rumah tangganya baik-baik aja. Katanya sih TF ini diduga ada isi perselingkuhan ya sama masalah keuangan dalam bisnis bersamanya. Ada salah satu sumber yang bilang sih bermula dari masalah keuangan ya. Terus duitnya dipakai buat apa? Ya bisa jadi kan duitnya dipakai biayain orang lain. Rumornya sih makin panas setelah emaknya posting soal pengkhianatan. Tambah lagi kiriman buket bunga dari salah satu influencer terkenal. Belum ada klarifikasi lagi sih dari sang beauty vlogger karena dia lebih memilih bungkam dan berhenti dari media sosial. Kita doain aja mudah-mudahan ada penyelesaian ya soal rumah tangganya yang diduga ada isu perselingkuhan dan tilep duit bisnis. Lu pada juga pernah kan tilep duit emak lu buat beli apaan sih? Siapa di sini yang belum tahu kasusnya Tasya Farasya yang ngegugat Baba? Gue speechless banget, gue nggak ngerti banget letaknya dari mana gitu, kenapa gitu bisa terjadi. Secara kayak kurangnya Mihong tuh apa gitu, kurangnya Tasya Farasya tuh apa, gila sampai ada rumor mengatakan bahwasannya katanya suaminya itu selingkuh. Tapi ada beberapa juga yang bilang katanya lebih dari selingkuh, katanya udah nikah siri lah atau apalah gitu. Gue juga belum nyari faktanya, cuman itu baru rumor yang beredar. Dan Tasya Farasya katanya menggugat suaminya. Sampai detik ini gue gak ngerti kayak apa sih yang dicari sama laki-laki itu apa gitu. Tasya Farasya itu cantik, terus dia udah ngerawat diri dia dengan sedemikian gitu, terus pinter, dokter, gila. Oh my god, kayak aduh, gue masih gak ngerti. Terus kayak kenapa gitu, kenapa kadang gue nggak ngerti kenapa gitu laki-laki itu pernah selingkuh gitu tuh, why? Cuman ya udahlah ya, kita doain aja semoga bakal ada terus yang bakal ada hari indahnya gitu ya, gitu guys. Thank you. Aku harap sih ini cuma rumor, tapi ini seandainya nih rumor mengenai TF ini benar, kalau lakinya itu punya gundik atau nggak punya selingkuhan, yang aku bingungin adalah itu cewek gundiknya, selingkuhannya kok nggak insecure. Nih lakinya si TF, cewek cantik, cewek yang kalau kita lihat menyenangkan, cewek yang pendidikannya, background pendidikannya bagus, dokter gigi loh dia, dari keluarga yang tahu sendiri ya Bu Ala itu kayak gimana, mandiri luar biasa, se-Indonesia mungkin tahu dia. Anaknya lucu-lucu banget, kawinnya aja 7 hari 7 malam. Kan berarti kan dia tuh harus punya kelebihan lain kan daripada si TF. Apa ya kira-kira kelebihannya dia? Selain murahan, yang aku tahu si TF itu naksir dia dari SD, nungguin sampai lulus kuliah juga ditungguin tuh lakinya. Tapi bisa-bisanya, aduh emangnya laki nih, cewek secantik, sepintar, aja speechless.
Lu tau kan beauty influencer yang katanya mau cerai, yang lagi panas banget nih sekarang nih, yang katanya mau cerai itu, yang ada apa namanya informan satu itu mau bahas bukan tentang masalah cerainya, mereka mau cerai, mereka mau nggak mau cerai juga terserah gitu. Gue mau ngebahas para netizen yang terkejut bukan perkara cerainya, tapi perkara isunya, isu ya, garis bawah, underline, italic, isunya katanya mereka cerai itu perkara duit, gak tau utang piutang, gak tau duit dibawa kabur, gue nggak tahu ya. Tapi kenapa lu pada kaget kalau banyak laki-laki mau kondo yang bersembunyi di balik keuangan wanitanya gitu ya? Kenapa lu pada kaget jangan perkara dia di image-nya tuh kayak banyak duit, kayak raja minyak gitu ya, makanya lu pada kaget. Jangan kaget cuma perkara influencer aja lu pada heboh gitu kan. Lu kagak tahu aja dulu gue kerja, bos gue yang kerja siapa? Bininya. Lakinya ngapain cuman upset muka setiap ke kantor ya. Kerjaannya kagak ngapa-ngapain, megang handphone doang, duduknya udah absen muka kalau dia suaminya bos gitu. Semua kerjaan dia yang ngerjain, dari urus karyawan, admin kantor, semuanya pokoknya dia yang kerjain dari atas sampai bawah tuh dia yang kerjain, tau nggak? Cuman titelnya doang ada di situ. Jadi kalau susunan karyawan perusahaan gitu ya, dia apa? Gue lupa namanya, pokoknya di bawah bos gitulah, di bawah CEO gitu, kayak manajer apa supervisor apa gue lupa lah, pokoknya ada aja gitu title-nya di situ. Kerjaannya mah kagak ngapa-ngapain tuh, cuman mau kondo doang gitu ya. Duit juga duit dari keluarga si bos cewek, dia cuman literally mau kondo doang. Jadi kayak gue ngeliat ini udah biasa, pamer di depannya aja gitu, kayak seakan-akan lakinya tuh berwibawa. Ibunya juga kayak ngasih makan ego lakinya doang gitu ibaratnya. Jadi ya udah gitu, ledit dia aja. Jadi gue ngeliat berita ini tuh kayak udah biasa buat gue. Bagi kalian laki-laki mau kondo, malu sama pesan gue buat ani-ani di luar sana ya, jangan pada kepincut lu, pada ngeliat laki orang banyak duit kelihatannya, yang punya duit bukan dia. Surprise, yang lu gaet kagak ada duitnya, mampus lu. Berita mengenai laki-laki insecure yang menyelingkuhi istrinya gitu. Berkali-kali ya saya bilang, ada di VT saya yang lama juga, kalau cari pasangan hidup itu hati-hati, cari yang secure mentalnya, secure finansialnya, secure segala-galanya. Memang tidak mudah, banyakan yang insecure. Dan yang insecure itu resikonya adalah akan meninggalkan kamu gitu. Karena kalau kamu tidak mencari yang secure atau yang di atas kamu, itu mereka akan haus akan validasi. Jadi yang dicari itu adalah wanita-wanita yang bisa memvalidasi keeksistensian mereka dan memvalidasi keinsecurean mereka. Jadi kalau untuk case-nya Tasya Farasya, kalau memang benar suaminya itu selingkuh, kurang apa lagi gitu ya. Tasya itu kan cantik banget, kalau menurut saya lebih cantik dari Barbie, lembut banget orangnya. Nah katanya kan laki-laki butuh seorang yang lembut gitu ya. Dan pinter, selain pinter dia juga cari duitnya tuh pinter banget gitu ya. Jadi intinya cari laki-laki yang secure, yang punya mental provider gitu ya. Dan provider itu bukan cuma finansial tapi keharmonian gitu. Jadi untuk kalian yang independen, yang cantik, yang ada kualitasnya, cari suami atau pasangan hidup itu yang setara atau di atasnya. Yang setara aja masih beresiko lari, karena begitu kamu nanti posisinya lebih tinggi sedikit, kadang-kadang mereka bukannya mensupport tapi malah merasa terancam dan cari wanita-wanita yang bisa memvalidasi keeksistensian mereka gitu.
yaitu yang di bawah si istri gitu. Jadi ya lagi-lagi Tasya Farasya aja diselingkuhin, siapa lagi, Shakira aja diselingkuhin, apalagi kita gitu. Makanya kuncinya adalah di laki-laki. Cari laki-laki yang secure dalam segala-galanya. Memang benar tidak mudah. Nah, makanya jangan baperan gitu. Punya apa namanya backup list gitu harus kalau zaman sekarang. Karena laki-laki tuh pinter, kadang-kadang kelihatan wah udah mantep nih, udah secure, ternyata itu adalah taktik. Jadi intinya laki-laki secure di dunia ini, laki-laki yang benar-benar laki-laki yang memiliki masculine energy dan mentality provider gitu, itu sedikit banget. Jadi memang tricky dan susah carinya. Itu ya, jadi jangan buru-buru, biarin dikatain single lama atau ganti-ganti pacar atau dikatain gak laku, biarin aja, karena kita harus mengejar standard. Kalau kalian cuma bisa punya kata-kata manis, pintar memboosting egonya seseorang gitu, jadi saya rasa lebih mudah carinya gitu, karena laki-laki tersebut akan stay dengan kamu dan kalau kamu pintar menjaga keegoisan mereka gitu. Jadi memboosting terus gitu. Yang tukang rayu, yang pintar merayu itu aman gitu ya. Tapi kalau dengan wanita yang bisa dibilang dikatain wanita maskulin, wanita independen, itu kalau bisa cari yang di sini, di atas kamu gitu ya. Kalau laki-laki nanggung udah berisiko, mereka pasti cari validasi kebanyakan gitu ya.